Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, hasil pertemuan The Fed bulan Mei menyebutkan bahwa inflasi dapat mencapai target sebesar 2% di jangka menengah, meski proses penurunan inflasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama untuk data yang kedua akan dirilis, diprediksi tumbuh 1,5% annualized versus 3,4% annualized kuartal 4 2023. Data pendapatan dan pengeluaran personal bulan April akan dirilis pekan ini, masing-masing diprediksi tumbuh 0,3% month on month versus pertumbuhan 0,5% atau 0,8% bulanan di bulan Maret. Zona China, data investasi langsung dari pihak asing di bulan April turun 27,9% secara year to date versus penurunan 26,1% year to date di bulan Maret. Kita masuk ke zona Indonesia. Kredit di bulan April tumbuh 13,09% secara tahunan, membaik dibandingkan pertumbuhan 12,4% year on year bulan Maret. Sesuai ekspektasi, Bank Indonesia masih belum mengubah suku bunga acuan di level 6,25%. Suplai uang yang masuk ke dalam kategori M2 bulan April akan dirilis pekan ini. Untuk bulan Maret tumbuh 7,2% year on year. Perbaikan pertumbuhan uang yang masuk dalam kategori M2 menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat yang mengalami perbaikan. Market view, IHSG selama sepekan ditutup melemah 1,30% week on week di level 7.222,382. Pekan ini diharapkan IHSG dapat kembali berada di zona positif. Data pertumbuhan suplai uang yang masuk dalam kategori M2 bulan April secara tahunan akan dirilis pekan ini. Bila masih berada di zona positif, seharusnya memberikan rasa optimis bagi pasar bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih cukup kuat. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 1,78 miliar rupiah selama sepekan atau outflow sebesar 1,43 triliun secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan penguatan tertinggi adalah sektor energi, non-cyclical, consumer, dan kesehatan, masing-masing 2,61%, 1,01%, dan 0,28% secara mingguan. Pada tanggal 22 Mei 2024, yield benchmark Sun 5 tahun flat di level 6,84%, yield benchmark Sun 10 tahun naik menjadi 6,82%, yield benchmark Sun 15 tahun naik menjadi 6,94%, dan yield benchmark Sun 20 tahun flat di level 6,95%. Kepemilikan asing pada pasar Sun per tanggal 21 Mei 2024 tercatat sebesar 803,43 triliun rupiah atau sebesar 14,06% dari total outstandingnya, meningkat dibandingkan posisi per 17 Mei 2024, yaitu sebesar 802,55 triliun rupiah atau sebesar 14,04% dari total outstandingnya. The Fed telah mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini. Pasar saat ini memprediksi penurunan pertama kalinya akan terjadi di bulan September 2024 yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2024, ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,1% year on year, sedangkan tahun 2025 diprediksi tumbuh 2% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.